Selanjutnya terlihat Tansong meminta Chengji untuk ngaku soal perasaan dia sama Chengji. Tansong ngotot banget. Padahal ini hanya salah kaprah doang loh. Chengji berusaha kasih tahu kalau dia tak menyukai Chengji. Dia juga kasih tahu apa yang dilihat Tansong kemarin tidak benar. Setelah Tansong mengetahui alasan soal di hutan kemarin, Tansong jadi senang dan senyum-senyum sendiri. Chengji aneh, kok Tansong terlihat senang banget ya? Si gemoy pun mulai nyeletuk. Tansong auto salting, dia juga bingung harus jawab apa. No, never. Dia dengan cepat mencari alasan lain. Keesokannya di sekolah ada teman sebangku Tansong yang begitu mellow, dia bahkan bisa sedih karena daun jatuh. Akhirnya Gemoy menyimpulkan orang itu pasti lagi galau soal perasaan. Gemoy membahas soal mendebak orang yang sedang jatuh cinta itu sikapnya seperti apa. Tansong jadi panik sendiri, dia pun pura-pura makan. Chengji pun kepo, dia melihat sekeliling. Siapa kemungkinan orang yang menyukai dirinya? Ketika dia menatap ke Tansong, Tansong makin panik dan salting. Dia berkata mau buka atau tutup mata, nggak ada orang yang suka padamu. Padahal lo, dia sendiri lagi naksir sama Chengji. Sampai di rumah Tansong searching di internet, dia cari tahu ciri-ciri suka seseorang. Dia berusaha ngindar dan merasa dia sedang tak jatuh cinta. Tapi ketika dia berusaha mengsugesti diri sendiri, dia malah terus-terusan mengingat muka Chengji. Meskipun dia berusaha untuk mengelak, tetap aja balik membayangkan muka Chengji. Dia stres sendiri, membuat dirinya benar-benar tak bisa tidur. Apalagi dia membayangkan kalimat-kalimat yang muncul dari mulut Chengji. Keesokannya Tansong masih ke-trigger dengan hal yang dia baca di internet. Dia tiba-tiba merasa Chengji begitu imut. Dia sampai terbengong ketika melihat Chengji. Chengji hampiri dia dan tanya pendapat dia soal rambutnya. Tapi Chengji malah bersin di depan muka Tansong. Tansong kesal banget. Chengji berkata dia flu. Ketika Chengji berusaha tanya lagi soal pendapat Tansong, Tansong gak bisa nilai dan segera ngeles soal yang lain. Satu poin lagi yang masih diingat sama Tansong yaitu soal memberikan barang kesukaan untuk orang yang dia suka. Tansong membayangkan dia memberikan beberapa pakaian untuk Chengji dan Chengji bersikap manis. Ya ampun, halu berat si Tansong. Chengji menghampiri Tansong yang lagi senyum-senyum sendiri gak jelas. Dia menyadarkan Tansong dan berkata pada Tansong kalau dia mau pinjam duit. Awalnya Tansong masih sosokan, rupanya dia juga lagi kere loh. Selanjutnya Tansong mengikuti saran internet lagi, di mana dia memikirkan untuk melakukan sesuatu dengan orang yang dia suka. Kebetulan Chengji ke rumahnya, dia pun ajak Chengji nonton dong. Dia malah ketakutan ketika nonton horor. Dia panik ketika lampu padam. Chengji dipeluk sampai sesak napas loh. Chengji minta Tansong segera lepaskan pelukan itu. Akhirnya mereka tak bisa lanjut menonton dong. Chengji pun baca buku. Tansong terus memperhatikan Chengji. Dia ajak Chengji untuk ngobrol-ngobrol. Chengji tiba-tiba bahas pria lain. Tansong mau Chengji itu bahas soal dirinya. Chengji agak aneh. Dia pun memandangi muka Tansong dengan seksama. Sampai dipegang loh sama dia mukanya Tansong. Tansong auto grogi. Mana Chengji menanyakan sesuatu setengah-setengah lagi tuh. Susah banget selesaikannya. Tansong benar-benar kesal dengan pertanyaannya Chengji. Kebetulan lampu sudah hidup. Chengji pun pulang deh. Tansong. Susah ya kalau gengsi-gengsian. Mana Chengjinya juga gak pekaan lagi tuh. Keesokan di sekolah mereka diminta belajar berpasangan. Mereka masing-masing dikasih waktu untuk memilih partner masing-masing. Chengji memutuskan gak mau pilih siapapun. Dia takut tak adil. Jadi dia biarkan guru yang pilihkan dia. Tapi Tansong beda. Dia menulis nama Chengji. Teman sebangkunya kepo Tansong pilih siapa. Dia malah mengira Tansong tuh penyelamat dia loh. Saat dia dibuang oleh orang lain, hanya Tansong lah yang masih bersamanya. Akhirnya Tansong hanya bisa merevisi nama yang dia tulis. Selanjutnya teman sebangku Tansong ngomel-ngomel karena wanita yang disuka dia lagi pakai barang kopolan dengan orang lain. Menurut Tansong, teman sebangkunya mungkin tak suka sama orang itu. Hanya sekedar kagum saja kali. Tapi teman sebangkunya bilang, aku ini sedang cemburu loh. Ketika cemburu akan seperti ada suara sirine di kepala.
Itu menandakan kita suka sama orang itu. Di sini mereka berlima kumpul dong. Changji berkata kalau dia satu tim sama anak sebelah, di mana anak sebelah itu adalah pria tampan yang dia bahas sama Tansong waktu itu. Tansong kesal. Changji suka puji-puji orang lain, tapi tiba-tiba orang itu menghampiri Changji. Suara sirena auto berbunyi di kepala Tansong. 你就是月考师啊？ Dia ajak Changji besok pergi belajar bareng. Changji tentu saja mau. Ketika di rumah, Tansong melarang Changji pergi. Changji merasa Tansong begitu cerewet. Changji setuju dengan kekhawatirannya Tansong. Dia memberikan beberapa saran kepada Changji. Changji pun mendengarkan saran Changji. Keesokan paginya, Tansong menunggu Changji keluar. Dia melihat penampilan Changji seperti mau pergi kencan, bukan belajar. Tansong rupanya berniat temanin Changji dong. Changji benar-benar tak bisa menolak karena Tansong lagi mau ngotot. Keduanya ketemu, di mana baju mereka kapelan weh. Tansong benar-benar makin kesel, apalagi orang-orang itu terus dipuji sama Changji. Karena dia jago bahasa Korea dan lain-lain, Tansong gak mau kalah dong. Dia pun berkata dia bisa bahasa Korea. 안녕하세요. 감사합니다. 사랑해요. Changji pun ngejek dia pakai bahasa Korea juga. Mereka pun tiba di sebuah restoran, di mana Tansong mau pamer skill bahasa Thailandnya. Orangnya malah bisa pakai bahasa Mandarin dong, dan tak ngerti bahasa Thailand. Changji kaget dong, kok Tansong bisa pakai bahasa Thailand ya? Mereka salut, tapi Tansong mau pamer bahasa Rusianya lagi. Changji minta Tansong untuk diam. Mereka pun sudah di perpustakaan, di mana Changji dan pria itu belajar bareng. Tansong hanya bisa dengan risih terus memperhatikan keduanya. Ada aja hal yang dia buat. Changji cukup risih dengan kelakuannya Tansong yang benar-benar gak bisa diam. Terus-terusan aja ganggu mereka. Changji masih berusaha sabar dong ya. Tidak lama Ciwi-Ciwi berkata cowok tampan. Tansong kepedean dong dan mengira itu dirinya. Dia pun minta kertas note pada Changji. Dia tulis nomor ponselnya dong. Rupanya cewek itu mau nomornya pria sebelahnya Tansong tadi. Mereka pun sudah berjalan pulang. Changji tiba-tiba bersin. Dia pun kena omel sama Tansong. Tansong orangnya siap sedia. Dia pun memberikan tisu untuk Changji. Changji pun mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya belajar. Dia pun minta Tansong ucapkan terima kasih juga. Tansong gak mau dong. Tansong dengan segera menarik Changji pergi. Keduanya pun naik ke dalam bus. Tansong mulai ngomel-ngomel lagi. Changji malah terus-terusan muji si pria tadi. Tansong benar-benar kesal tak berlawan. Ketika dia asik ceramah, Changji malah ketiduran dong. Tansong pindah ke belakang dan berusaha menahan kepala Changji supaya nggak terbentur. Tansong tuh adalah salah satu orang yang paling peduli dengan Changji loh. Keesokannya Tansong masih memperhatikan gerak-geriknya Changji. Ketika dia tahu Changji keluar, dia dengan cepat menyapa Changji. Dia kepo dong Changji mau kemana. Changji pun berkata dia mau pergi belajar lagi. Tansong pura-pura lagi olahraga. Tapi Changji aneh kok olahraga pakai sendal begitu. Kali ini Tansong tak bisa mengekorin Changji lagi deh. Changji pergi dengan penuh semangat. Tansong menunggu dengan risih. Dia terus memandangi jam. Dia tak tenang. Dia sampai pergi ke rumah Changji loh. Tapi Changji belum juga pulang. Dia makin khawatir. Dia menunggu dong di bawah rintik-rintik hujan. Dia tunggu punya tunggu, belum pulang-pulang juga. Tapi ketika dia mendengar suara Changji kembali, Changji pulang dengan penuh senyuman. Dia memuji Gao Xiu. Tansong malah terlihat begitu khawatir. Changji gak peka dengan kekhawatirannya Tansong. Tansong hanya bisa beralibi yang aneh-aneh deh. Tansong memberikan kantong penghangat kepada Changji. Changji masih nggak ngeloh perhatiannya Tansong ini karena ada rasa pada dirinya. Kini Tansong benar-benar sadar kalau dia benar-benar sudah jatuh hati pada Changji. Tapi dia hanya bisa menyembunyikan dulu soal perasaan ini. Banyak perhatian yang tak diketahui Changji karena Tansong memang masih memendam perasaan dia dengan baik. Di sini mereka telah selesaikan ujian mereka. Mereka sedang memikirkan bagaimana cara mereka untuk menjawab pertanyaan orang-orang kompleks. Tansong sudah memikirkan ide bagaimana mau menjawab orang-orang. 3 orang geblek ini pun ngikutin dong idenya Tansong. Tapi ketika mereka mau eksekusi, yang duluan ditanya adalah Changji. Ketika Changji memberitahukan nilai tingginya, dia malah ditanya nilai matematikanya. Dia pun tak bisa jawab dong. First blood. Giliran si gemoy, dia juga ditanya. Jawaban dia begitu membingungkan. Dia juga tak bisa terhindar dari skakmatnya warga Shude. Double kill. Selanjutnya Tansong yang ditanya. Tansong pun baru mau jawab, udah diskakmat duluan sama para bocil.
benar-benar triple kill. Triple kill. Berbeda sama dua pintar ini yang ditanya peringkat mereka. Gak perlu ditanya nilai, udah pasti nilai mereka berdua ini tinggi-tinggi. Ketiganya hanya bisa pasrah dengan ketidakadilan ini. Selanjutnya, terlihat Changji pergi ke tempat peramal dan meramal peruntungannya. Dia diramalkan akan mendapatkan sesuatu yang bahagia dari seseorang yang dekat dengan dirinya. Dia membayangkan kalau orang tua dia akan membawa dia jalan-jalan ke luar negeri. Dia sudah halu sendiri dong. Tidak lama dia keluar, dia kasih tahu ke teman-temannya. Mungkin dia tidak bisa melewatkan tahun baru bersama teman-temannya, karena dia yakin dia akan dibawa jalan-jalan sama orang tuanya. Ketika sampai di rumah, dia mengupik pembicaraan orang tuanya dari luar. Dia mendengar kata-kata Chiang Mai. Dia makin semangat dong, karena dia merasa ramalan dari bapak tadi sangat tepat sasaran. Dia pun sangat senang dong, karena harapan yang dia inginkan akan segera terlaksanakan. 女儿回来了。 Selanjutnya terlihat nenek Jinsho dan Gemoy datang berkunjung. Tapi neneknya Gemoy sama Jinsho ini memang suka mengumpulkan barang-barang bekas dan dibawa pulang. Cucunya benar-benar dibuat no comment dengan kelakuan neneknya ini. Pokok nggak boleh ada yang dibuang deh, semuanya harus dijanjikan uang. Di sisi Tansong mereka dikunjungi sama keluarga dan ada ponakannya Tansong datang. Dia main boneka-bonekaan di kamar Tansong. Tiba-tiba dia mau menggunting bajunya Tansong dong untuk dijadikan baju Barbie. Tapi Tansong sarankan pakai yang lain. Ponakannya nggak mau dong, alasannya boneka dia nggak mau. Akhirnya Tansong menggunakan cara yang sama. 安吉丽娜什么白说，她说 Ponakannya pun nggak jadi deh memotong bajunya Tansong. Dia pun minta ponakannya untuk nonton saja. Tapi kondisi rambutnya Tansong sudah penuh ikatan rambut. Nasib Tansong sial banget hari ini. Tiba-tiba ponakan dia mencubitnya dan menangis. Dia lapor orang tuanya kalau dia dipukul sama Tansong. Tansong dimarahi sama kakeknya dong, tapi Tansong memperlihatkan kalau dialah justru orang yang dianiaya. Ayah dan ibunya ponakannya pun minta maaf dan minta tolong Tansong untuk mengerti keponakannya ini. Di sini terlihat Changji tanya-tanya soal orang tuanya, apakah ada niat bawa dia jalan-jalan dan lain-lain. Orang tuanya bingung sama pertanyaannya Changji. Dia masih yakin orang tuanya sedang acting dong. Dia benar-benar lagi nebak-nebak dan kesenangan tak jelas. 看看不，你带什么行李啊？ Malam hari dia terlihat memijit ibunya. Ibunya aneh kok dia berbakti banget ya. Changji juga akan mengurus ayahnya. Ibunya benar-benar aneh anaknya bisa tiba-tiba berubah drastis begini. Changji pun kasih kode soal jalan-jalan dong. Ibunya masih nggak paham. Ibunya hanya memberikan dia uang untuk dia beli baju tahun baru dong. Changji aneh kok dia dikasih uang banyak banget ya. Karena soal Guilin dan Chiang Mai ya. Ibunya aneh kok Changji tahu. Ibunya merasa Guilin itu susah, jadi Chiang Mai, Changji makin seneng dong, dia terus menciumi ibunya. Changji pergi keluar beli pakaian, dia ditemani sama Jinsho. Jinsho ceritakan soal neneknya yang begitu pelit. Changji merasa perbandingan neneknya sama ibunya berbeda jauh banget ya ternyata. Padahal dia merasa ibunya sudah begitu pelit loh, rupanya nenek Jinsho lebih parah lagi. Changji pun memilih beberapa pakaian. Dia pilih pakaian untuk musim panas, karena dia masih menganggap ibunya akan membawa mereka jalan-jalan ke Chiang Mai. Dia benar-benar pede banget dengan imajinasinya ini. Di sisi lain, Changji orangnya tidak bisa menolak. Dia diminta membeli topi yang cukup gede. Karena rayuan orang itu, dia benar-benar tak bisa menolak sama sekali. Ketika dibawa pulang, ayah ibunya aneh sama topi yang dia beli ini. Kamu mau memakainya pas tahun baru. Emang ya, Changji itu anaknya tuh nggak bisa nolak guys. Ketika ada tetangga datang mau pinjam kamus bahasa Inggris, orang itu sekalian mau pinjam mainan puzzle-nya. Padahal itu mainan yang lagi dia main dan itu adalah mainan kesukaannya loh. Dia malah dengan gampang mengiyakan. Ibu dan ayahnya berusaha ajarkan dia cara menolak. Ayahnya kasih tahu caranya. 我不喜欢他，那我就拒绝他。 Tapi ketika ada tetangga minta arak yang sudah difermentasikan, dia dengan gampang memberikannya. Padahal di rumah mereka sisa satu botol aja loh. Changji benar-benar turunan ayahnya, orang yang tak bisa berkata tidak. Selanjutnya Changji datang menemui Tansong. Dia terlihat bersikap manja-manja gitu. Tansong merasa aneh dengan sikap Changji yang seperti ini. 叔叔掉了耶！我答应你，你别这样跟我说。 Rupanya Changji ada maunya guys. Dia mau Tansong ajarin dia cara bicara bahasa Thailand. Tansong pun ajarkan Changji caranya. Changji berusaha ikutin yang diajarkan Tansong. 公共汽车站，不知道了吧？ Tapi dia masih kesulitan. 盘眉， Dia tidak menyerah dan Tansong pun masih ngajarin dia dengan perlahan juga. 短促上扬，oing。 Ketika Changji pulang, dia tiba-tiba bicara dengan ibunya dengan bahasa Thailand dan gaya yang gak jelas. Ibunya benar-benar sampai bingung anaknya ini sebenarnya kenapa ya. Nenek Jinsho masih terus mengumpulkan barang-barang bekas sampai Jinsho dan Gemoy bingung harus gimana. Karena memang kebiasaan neneknya tak suka melakukan pemborosan dan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijadikan uang kembali. 对吧？那瓶子更大。 Changji masih pergi melakukan kursus sama Tansong.
Chengji melakukan perkembangan yang cukup bagus. Tansong pun memujinya. 没事儿。 Tansong tanya soal paspornya Chengji. Chengji baru teringat juga soal paspor dia yang belum dibuat. Dia pun pulang. Tapi ketika pulang dia melihat sesosok wanita dan ternyata nama orang itu adalah Chiang Mai. Rupanya harapan Chengji pupus. Ternyata itu adalah nama orang dong. Chengji, terlalu pede dan bersemangat sih. Akhirnya dia hanya bisa menelan kekecewaan ini dengan penuh senyuman saja. Di sini terlihat sosok paman yang meminta minuman di keluarga Chengji datang lagi. Dia berkata mau minta lagi. Ayah Chengji berkata yang kemarin adalah yang terakhir. Dia janji akan buat lebih banyak lagi. Paman itu pun melihat tulisan kaligrafi yang tergeletak di sofa. Dia mau minta dong. Kebetulan tulisan itu adalah tulisan yang dibuat oleh Chengji. Nah, kali ini Chengji bisa dengan tegas menolak guys, karena tulisan itu memang dia siapkan untuk orang lain. Rupanya Chengji itu menyerahkan tulisan itu kepada Jin Xiao. Chengji dan Jin Xiao saling mengucapkan Happy Lunar New Year kepada satu sama lain. Sedangkan di sisi Chengji sudah bisa menerima kalau dia tidak pergi jalan-jalan di tahun baru kali ini. Dia pun tanya kapan ayahnya pulang. Dia turun ke bawah dan mau pergi mengantarkan ayahnya makanan. Dia ketemu sama Tansong. Tansong dan Chengji juga saling ucapkan selamat tahun baru satu sama lain. Di sisi keluarga Jin Xiao, neneknya memberikan sebuah kartu di mana di sana ada sejumlah uang yang neneknya kumpulkan selama ini. Dia memberikan semuanya kepada mereka dan dia minta mereka memberikan kedua cucunya ini pakaian. Mereka semua terharu dengan sikap neneknya. Rupanya neneknya selama ini benar-benar berhemat dan berjuang untuk mereka loh. Selama ini selalu memikirkan mereka. Mereka pun terharu dengan perjuangan neneknya ini. Chengji dan ibunya pergi menemui ayahnya yang sedang bekerja. Mereka membawakan makanan dan memberikan surprise. Ayah Chengji tentu saja senang. Chengji dan keluarganya pun merayakan tahun baru bersama di dalam bus. Chengji dan sohib-sohibnya juga tak lupa untuk bermain kembang api bersama loh. Persahabatan mereka benar-benar begitu erat. Yang mengejutkannya adalah Tansong kedatangan tamu loh. Dan orang itu adalah ayahnya. Oke gengs, berjumpa lagi di part selanjutnya ya.